Habis selesai sholat Idul Adha, yang paling afdol adalah menyembelih sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dhaha bi kabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabsyah. Kabsh, kalau kambing yang biasa, kambing kacang, bulunya pendek. Kalau kabsh ini yang agak gondrong. Kambing apa namanya? Domba. Wah, ini di kabsyaini amlahaini, putih bersih, nggak ada warna lain, bulunya putih bersih. Akrana ini sudah bertanduk, sudah cukup umur. Fadzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdal menyembelih sendiri. Jadi bapak-bapak yang bisa menyembelih sendiri silakan, tapi kalau tidak tahu ilmunya jangan. Di beberapa tempat dia pede aja potong rupanya nggak tahu uratnya berapa yang putus. Yang putus urat makan, urat napas belum putus, begitu talinya dibuka sapinya berdiri. Dipanggil Ustadz Ruqyah, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Mana ada jin masuk ke sapi? Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi. Itu ada 2, satu namanya urat nafas, satu urat makan. Urat makan dengan urat nafas ini mesti putus dia. Ustadz kok tahu? Saya sudah ikut pelatihan dibawa oleh Juleha. Siapa ini Juleha Pak Ustadz? Juru sembelih halal. Bukan perempuan, namanya memang. Saya dikasih goloknya sudah saya bawa. Saya seumur hidup nggak pernah motong hewan. Saya memang nampaknya aja, tapi hati saya lembut guys. Nggak sampai hati saya motong ayam. Seumur hidup nggak pernah saya motong ayam. Begitulah lembutnya saya. Kenapa Ustadz hari ini ceramahnya luar biasa? Ini ceramahnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya potong. Tiba-tiba setelah pelatihan saya ditantang. Ustadz Somad sudah pelatihan, ini kami sediakan sapi. Oh, saya pantang ditantang. Langsung saya potong. Setelah itu sedihnya saya melihat sapi itu. Tapi setelah dimasak tak sampai hati saya membiarkannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Ya. Ustadz Somad, boleh kami makan daging kurban ini? Bukan boleh, malah diperintahkan. Fakulu minha, makanlah daging hewan kurbanmu itu. Diperintahkan, tapi perintahnya bukan wajib, perintahnya sunat. Maka yang paling bagus adalah ambil hati hewan kurban, potong dikit, cuci. Ini sekarang banyak orang potong langsung bakar. Kamu makan najis, karena darah itu haram hukumnya, nggak boleh makan darah. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar, makan hatinya. Littabarruk, untuk ngambil barokah. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. Itu yang paling afdol. Siap? Saya nggak siap. Masa nggak dapat daging? Jadi siapa yang paling mau bagus tinggi kualitasnya, ambil hatinya dikit, cuci, bakar, makan sebelum makan apa-apa. Karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha nggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha nggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustadz, saya setiap tahun begitu Idul Adha, dari subuh sampai ke sholat nggak ada makan apa-apa. Kata istrinya dari belakang, memang nggak makan tapi 3 batang. Maksudnya nggak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz, saya nggak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji. 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya nggak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagiannya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 untuk ahli bait, keluarga di rumah, 1/3 jiran tetangga, kawan, sahabat, kerabat, 1/3 untuk fakir dan miskin. Tapi jangan gara-gara tausiah ini nanti Idul Adha semuanya minta 1/3.
Ini gara-gara ngundang Ustaz Somad ini. Artinya yang selama ini kita terima, satu bungkus 2 kilo, satu bungkus sebagai peserta kurban, satu bungkus sebagai warga masyarakat, itu tidak sampai sepertiga, dan itu pula di bawah sepertiga, tidak lebih sepertiga. Maka yang kita makan itu adalah halal. Katanya Pak Ustadz, ada kurban yang nggak boleh dimakan. Ada. Kurban apa? Sapi yang dari Kuningan, itu nggak bisa dimakan. Kok nggak bisa, Pak? Keras. Kurban yang nggak bisa dimakan itu, nggak boleh dimakan, adalah kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah, saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya akan berkurban, ya Allah, kurbannya untuk fakir miskin semuanya. Tapi kalau anak saya nggak lulus sampai mati saya nggak kurban, ya Allah. Maka insya Allah kurban kita ini semuanya kurban sunat, insya Allah. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling baik yauman nahri, pada tanggal 9, pada tanggal 9, pada tanggal 9 puasa, pada tanggal 10 hari nahar. Amal yang paling baik adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus pada tanggal 10 bukan puasa, karena itu hari makan-makan, tapi amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Darah siapa? Darah kambing, darah lembu, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Padahal tanduk, bulu dan kuku sampah. Belum pernah lagi saya diundang Ustaz Somad, nanti datang malam ya, kita akan ada gulai bulu. Nggak ada. Tapi kenapa dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya akan datang? Maknanya apa? Sedangkan sampahnya saja bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi sumsumnya yang di sup masak. Yummy. Maka kita berbagi. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih itu sapi, turun darahnya menetes ke tanah. Darahnya menetes tak sampai 5 detik. Begitu ditarik pisau, tes. Lebih cepat lagi ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Maka kalau kita mau bersih dosa-dosa kita, berkurban. Yang sudah nyetor ke Masjid Syuhada, alhamdulillah. Dengan tausiah ini, setelah ini dia akan nyetor, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dalilnya, enggak juga mau nyetor. Ini Ustadz Somad ini ceramah, jangan-jangan dia belum nyetor. Saya sudah nyetor ke masjid. Berapa Pak Ustadz? Rahasia antara kami dan pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ibadah yang luar biasa. Enggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Enggak bisa tanggal 11, tanggal 12. Enggak bisa tanggal 12, tanggal 13. Sampai tenggelam matahari tanggal 13, maka itu adalah hari-hari berkurban. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram hukumnya makan, haram hukumnya puasa, karena itu adalah hari makan ramai semuanya. Tapi jangan sampai salah makan. Habis motong sapi, datang seseorang bawa pisau, potong daging ini, potong daging ini, potong daging ini, cincang-cincang, kasih bumbu, masak, makan. Pas ditanya, ini daging siapa? Enggak tahu. Ini daging belum dibagi. Kenapa kamu makan? Padahal belum dibagi. Saya panitianya Pak Ustadz, kalau saya nggak makan daging ini, makan lontong nggak ada tenaga. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita minta kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, 7 orang. Kami minta ya Pak, 5 kilo mau kami masak pagi ini, jatah Bapak. Yang 6 orang setuju, ada yang 1 yang kurang setuju. Menurut saya, angkatlah pisau itu, kasih ya Pak ya. Iya. Jangan mentang-mentang kita panitia pengurus masjid, enak aja kita ambil semua. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang dimakan itu mesti yang baik-baik, halalan thayyibah.
insya Allah semua kurban kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, saya sudah berdiri baru menjelaskan satu baris di atas sudah habis waktu 40 menit. Ternyata di depan orang yang hatinya tulus ikhlas ini tak terasa waktu berlalu, Besti.